Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini sekaligus Bu Guru mengabsen ya. Coba siapa saja ini yang hadir, sebutkan nama masing-masing. Siapa yang hadir di sini? Ica hadir, Bu. Elsa, Bu. Khonita, Bu. Fatimah hadir, Bu. Alhamdulillah, ternyata anak-anak bisa hadir semua. Berarti anak-anak sehat selalu. Anak-anak yang tercinta, mari kita mulai ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau belajar tentang macam-macam benda di lingkungan sekitar kita. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu mencair. Nah, benda mencair itu seperti apa? Bu Guru tadi melihat ada seorang anak yang sedang makan es krim. Kemudian tak berapa lama es krim yang dipegangnya itu mencair atau meleleh. Nah, berubah menjadi cair. Nah, tentu ada sebabnya ya. Apa yang menyebabkan es krimnya anak tersebut mencair? Supaya anak-anak bisa memahami hal itu, mari kita simak paparan dari PowerPoint yang akan Bu Guru sampaikan di grup ini. Silahkan anak-anak dibuka file yang Bu Guru kirimkan ini. Nah, anak-anak, lihat. Amati es krim yang ada di gambar pertama. Di situ ada sebuah es krim yang sedang dipegang oleh seseorang. Es krim itu awal mulanya sangat besar loh. Tapi lama-kelamaan es krimnya meleleh. Nah, kemudian lihat yang slide kedua adalah es batu yang ditaruh di bawah sinar matahari. Ternyata lama-kelamaan es batunya berubah menjadi air. Kemudian mentega juga ketika dipanaskan di atas api kompor dimasak, dia awalnya itu kotak padat, tapi lama-kelamaan juga akan mencair, berubah menjadi minyak. Kemudian lilin juga awalnya padat, tetapi ketika kena api, dinyalakan lilin itu, lilinnya juga lama-lama meleleh. Kemudian tentang perubahan wujud benda itu, ada peristiwa mencair, yaitu perubahan dari benda padat menjadi cair. Anak-anak nanti akan melakukan percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan tentang benda mencair, anak-anak nanti akan menulis laporan hasil percobaan, yaitu teks laporan hasil percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan sistematika penulisan teks laporan hasil percobaan adalah yang pertama tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Sampai di sini dulu. Anak-anak sudah paham belum ya? Sekarang kita lanjutkan tentang satuan berat. Coba amati, itu ada sebuah gambar kue.
Di situ ada bahan-bahan untuk membuat kue. Ya, ada telur, tepung, kemudian garam. Satuan berat yang digunakan di situ ada gram, ada sendok teh, ada sendok makan dan seterusnya. Nah, dari resep itu bisa kita lihat bahwa satuan berat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah satuan baku, yaitu satuan yang sudah tepat pengukurannya, sudah pasti, yaitu ton, kuintal, kilogram, ons, gram, miligram, dan lain-lain. Sedangkan satuan yang tidak baku, satunya ya, adalah satuan yang tergantung pada wadahnya, wadah yang digunakan untuk menimbang. Misalnya sendok, gelas, piring, ember, botol, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu karya dekoratif. Nanti pada di akhir pembelajaran anak-anak akan membuat karya dekoratif. Ya, coba amati itu gambar yang ada di PowerPoint Bu Guru. Itu adalah sebuah salju ya, satu tetes salju, lalu dilihat dari mikroskop. Ternyata bentuknya bermacam-macam seperti gambar bunga. Di hal itu bisa nanti tercipta sebuah karya seni dekoratif yang indah. Nah, unsur-unsur karya dekoratif itu bisa berupa garis, titik, dan seterusnya. Nah, itu adalah materi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang materi ini atau mungkin ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus, alhamdulillah. Untuk melakukan percobaan ini Bu Guru akan membuat kelompok. Jadi, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A yaitu Ica dan Elsa. Kemudian yang kelompok B Fatimah dan Konita Meiviana. Anak-anak akan berdiskusi kelompok di kelompok masing-masing yang sudah Bu Guru siapkan. Anak-anak melakukan percobaan yaitu menyediakan es batu, menyiapkan es batu ditaruh di atas mangkok, lalu es batunya ditaruh di bawah sinar matahari selama kira-kira 10 atau 15 menit. Diamati lalu dicatat. Silahkan Fatimah dan Konita berdiskusi di kelompok ini, di kelompok B. Ya, Bu. Ayo kita es batunya taruh di bawah sinar matahari. Ayo jangan lupa diamati sambil membawa catatan. Bagaimana esmu sekarang, Nit? Wah, esnya mencair. Sekarang berubah menjadi air. Ayo kita buat kesimpulan dan kita catat. Siap. Ayo kita buat kesimpulan, kita catat. Ternyata es batu apabila terkena sinar matahari akan mencair. Anak-anak, setelah selesai mengamati, silahkan ditulis di kertas asturo. Kemudian nanti kita presentasikan. Nggih, Bu. Anak-anak kelompok A, silahkan dipersiapkan. Sebentar lagi kita akan melakukan presentasi hasil dari kelompok kalian. Anak-anak kelompok B, silahkan dipersiapkan. Sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Azharo. Saya ingin mempresentasikan laporan hasil percobaan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Tujuan laporan hasil percobaan: tujuan membuktikan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Alat dan bahan: 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, es batu, coklat, kapur, mentega. Langkah-langkah: masukkan setiap benda ke dalam gelas.
Satukan satu gelas diisi dengan satu benda. Letakkan gelas tersebut di ruang terbuka. Ruangan yang terkena sinar matahari langsung diamkan selama 15 menit. Hasil es batu perubahan menjadi air setelah dipanaskan. Kesimpulan, ternyata es batu mencair setelah terkena sinar matahari karena suhu udara naik. Peristiwa ini disebut mencair, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali. Aplaus untuk Mbak Fatimah dan Mbak Konita dari kelompok B. Dua buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. A. Berapa ons berat semua buah tersebut? 20 tambah 35 sama dengan 55. Jadi berat semua buah adalah 55 gram. B. Buah manakah yang ditimbangannya paling berat? Buah yang paling berat adalah buah apel. Nah, gambarnya cantik-cantik ya. D. Hasil setelah dipanaskan selama 15 menit, es batu berubah menjadi air. Kesimpulan, ternyata es batu apabila terkena sinar matahari akan mencair. Es berubah jadi air. Peristiwa mencair terjadi karena perubahan suhu yang meningkat. Wah, bagus sekali presentasi Mbak Ica. Aplaus untuk Mbak Ica dan Mbak Elsa di kelompok A. Anak-anak, sebelum mengerjakan soal evaluasi, mari kita tarik kesimpulan ya untuk pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Pengalaman apa yang kalian pelajari? Coba Mbak Ica, tahukah kamu tentang apa itu perubahan wujud benda mencair itu yang seperti apa Mbak Ica? Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda zat padat menjadi zat cair. Bagus Mbak Ica. Nah anak-anak, ini sudah waktunya untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Silahkan anak-anak mengerjakan soal-soal evaluasi yang sudah Bu Guru kirim. Nanti hasilnya dikirim ke Bu Guru sini ya. Yang sudah selesai untuk soal evaluasinya silahkan bisa dikirim ke sini. Anak-anak, alhamdulillah ini sudah pada mengirim hasil evaluasi dan waktunya tentunya sudah habis ya. Ini sudah waktunya kita harus mengakhiri perjumpaan ini. Pertemuan mendatang kita akan melanjutkan juga tentang membuat teks hasil kunjungan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi